Untuk buat arsik itu di sini mahal banget biayanya. Enak banget. Hey, ketemu lagi sama aku Gandhi Munte di YouTube channelku. Kali ini aku mau ngelakuin sesuatu yang beda di YouTube channelku karena banyak banget permintaan kemarin karena aku suka masak. Terus orang-orang bilang kenapa nggak masak, dibuat video masak sekali katanya. Dan menurutku, kita coba ya. Dan hari ini aku mau masak sesuatu yang beda. Hari ini aku masak arsik. Dan bahan-bahannya itu aku sebenarnya ada beberapa yang bawa dari Indonesia, ada beberapa yang beli di toko Asia, dan ada beberapa yang bisa dapat di toko-toko sini. Kayak misalnya serai gitu kan bisa dapat di sini kan, tomat bisa dapat di sini. Cuman selebihnya itu terbatas sekali. Kacang panjang bisa dapatnya dari toko Asia. Kayak bahan-bahan asam kandis gitu itu kan nggak ada di Thailand sama Vietnam, itu harus bawa dari Indonesia. Terus yang aku bawa dari Indonesia itu adalah tuba. Tuba, bahasa Karangnya tuba, bahasa Bataknya itu adalah andaliman. Terus banyak lah, nanti aku tunjukin. Jadi ini mix dari bahan-bahan di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan bahan dari Finland sendiri. Dan kebetulan temanku ada namanya Ezra, dia orang Korea yang udah lahir dan gede di Rusia dan kemarin pindah ke Jerman. Dan aku juga punya pendeta orang Jerman. Hari ini mereka mau datang karena kita mau rekaman untuk live streaming di gereja. Jadi kesempatan untuk masak buat mereka, dan kebetulan si Ezra kemarin ulang tahun dan aku bilang aku akan masak buat dia. Aku udah excited banget soalnya aku pengen banget mereka ngerasain masakan arsik ini. Soalnya aku selalu masak ayam dan daging dan mereka suka. Dan aku masak arsiknya itu bukan pakai ikan mas, tapi pakai ikan lele. Dan ikan lelenya itu dari Vietnam, dari Mekong. Soalnya selain susah ngambil ikan mas di sini, dan juga kalaupun dapat ikan yang kaya ikan mas, duri itu terlalu banyak. Orang-orang sini nggak suka makan duri. Kita juga nggak suka makan duri sih. Maksudnya nggak suka ribet, jadi pengen yang simple-simple aja. Dan aku juga kalau pulang ke Medan, kalau pulang ke Jumaraja itu mama sering masak arsik, dan aku selalu mintanya itu yang lele karena aku lebih suka lele. Oke, let's cut the crap and we go to the kitchen. Yes, ini dia bahan-bahannya. Ini bahan-bahan yang akan digiling, yang akan di blender. Bawang merah aku ganti pakai bawang bombay. Terus ada bawang putih, ada jahe. Terus ini dia yang aku bawa dari Indonesia. Bukan aku yang bawa, temanku yang ngasih. Apa ini? Tuba atau andaliman. Ini tomat nanti masukin di akhir-akhir. Terus ini ada kemiri. Kemiri ini belinya di toko Asia, tapi yang punya orang Malaysia. Soalnya mereka pakai kemiri juga. Dan ini ada cabai. Ini udah pedes banget sih sebenarnya. Karena aku nggak suka pedes. Biasanya itu aku ngambil cuman kayak 4 gitu deh. Cuman karena yang datang ini adalah kebetulan orang Jerman dan orang Korea yang suka pedes, makanya aku masukin banyak. Ini semuanya aku masukin ke blender nanti. Ini yang buat bumbu yang akan digiling. Terus bumbu yang nggak digiling itu adalah ada daun jeruk. Ini dia asam kandis yang dikasih sama temanku dari Indonesia. Terus ini lengkuas, belinya di toko Asia. Dan ini kencong atau kincong ya. Ini juga temanku yang bawa dari Indonesia. Dan ini serai itu ada di mana-mana. Tapi kemarin aku belinya di toko Asia karena lebih kuat rasanya kalau yang dari toko Asia. Dan untuk kunyit, aku pakainya yang kunyit powder. Ini dapat di toko India karena mereka juga suka pakai kunyit. Jadi nanti ini kunyitnya masukin ke blender juga. Dan aku pakai santan yang udah ready. Biasanya aku pakai yang kara sih, cuman kemarin lagi habis, ya udah aku ambil ini. Dan kacang panjang ini aku beli frozen di toko Asia, aku lupa harganya berapa. Dan yang paling penting adalah kita punya Mekong catfish. Mungkin ini sama kali ya sama lele rasanya. Ini aku belinya di toko Asia, toko Vietnam. Mungkin datangnya dari Vietnam kali ya. Yang pasti ini frozen kemarin, beku, dan aku beli. Aku lupa harganya berapa. Kalau bisa nanti aku masukin semua ke detailnya ke deskripsi. Ini dia anak mudanya. Jadi bumbu-bumbunya sudah lengkap semua, tinggal dimasak.
Mari kita coba, moga-moga sih mereka suka. Tapi ritual paling penting sebelum kita masak kalau di sini itu adalah memindahkan semua jaket, memindahkan semua coat yang ada di ruang tamu ke kamar. Soalnya nanti kalau nggak bau banget. Soalnya masakan Indonesia itu kuat banget baunya. Buka semua jendela, buka semua pintu. Kalau kalian punya balkoni, punya teras kayak aku, itu harus dibuka semuanya dan jendela-jendelanya dibuka dan dipindahin semua lah itu jaket-jaket dan coat yang ada yang tergantung di dekat pintu. Itu dulu yang pertama, syarat pertama, ritual pertama. Oke, yuk kita mulai. Sekarang kita ready. Ini dia bahan-bahan yang tadi aku bilang yang akan digiling. Udah masukin ke blender. Kita taruh air sedikit supaya lebih mudah dia ngeblend. Dan setelah itu nanti baru kita mulai masak. Ini kincongnya kita mau iris. Jadi sebelum kompor dihidupin, wajannya disiapin dulu di atas kompor dan kita masukin bahan-bahan yang tadi yang nggak digiling. Kayak ini serainya sudah masuk, di sini sudah digeprek. Terus daun jeruk, asam kandis, disusunlah dia ya. Dan lengkuas geprek yang sudah dimemarin lengkuasnya. Jadi ini sudah selesai. Setelah itu baru kita sekarang susun ikannya di atas. Ini masih sedikit agak frozen, tapi nggak apa-apa. Nanti juga ini cair sendiri kan. Tapi udah ini sih, ini udah bersih. Aku tanya kemarin. Oke. Kayak disusunlah sedemikian rupa. There we go. Ada 3 orang, cukuplah 2 masing-masing. Ini sudah cukup, dan nanti dihidupin kompornya. Tapi sebelum kompornya dihidupin, kita siram dulu nih mereka. Kita taburin mereka pakai bahan-bahan yang digiling. Kita tabur kincongnya. Nah, baru kita tabur bahan yang tadi digiling. Sampai dia ketutup semua ya, supaya nanti masaknya juga rata. Matangnya juga rata maksudnya. Nah, ini sudah siap untuk dimasak. Biasanya orang kan sebelum masukin bumbu yang tadi digiling, biasanya orang itu taruh dulu nih kacang panjangnya dulu. Cuman masalahnya kacang panjang yang aku pakai itu adalah kacang panjang frozen yang beku. Jadi nanti aku masukinnya terakhir sebelum santannya dimasukin. Oke, mulai memasak. Kita tutup dan kompornya dimasak langsung pakai yang paling panas. Nomor 6. Baru nanti akhir-akhir dipindahin ke nomor 4. Oke. First check. Wanginya itu ya ampun. Wangi banget. Kita biarin dulu ya. Setelah itu langsung diganti ke nomor 4. Biar matangnya itu perlahan, tapi nyampe ke dalam-dalamnya itu terus nggak hancur gitu loh.
Ini kayak udah bau ini nih, bau pesta tahunan, bau kerja tahun. Kayaknya udah bisa dimasukin kantong panjangnya. Biar ada green-greennya, biar seger. Kita ratain. Coba kita cek update-nya seperti apa sekarang. Oh my god. Barusan aku masukin tomatnya aku iris. Dan sekarang masukin santan. Santannya nggak terlalu banyak sih, nggak usah terlalu banyak. Soalnya santannya ini udah termasuk santan yang kental, jadi cuma dikit doang. Terus kita coba untuk aduk, cuman hati-hati ngaduknya itu, harus hati-hati kalau nggak hancur banget nantinya. Ikannya sebenarnya nggak usah dibalik karena dia kan ditutup semua kan, tapi kalau seandainya ada yang bagian-bagian yang agak tutup itu bisa dibalik. Kita rasain ya, tadi aku udah masukin garam, santan juga udah, dan tomat juga udah. Jadi sekarang tinggal ngecek rasa. Sangsi. Enak banget. Asin. Moga-moga sih mereka suka ya. Agak pedes sih, pedesnya itu enak gitu loh. Aku kan nggak suka pedes ya. Dan ini bagiku cukup pedes. Jadi buat teman-teman nanti mungkin agak pas. Soalnya mereka sekalipun Korea atau bule, mereka tuh suka pedas. Jadi rasa andalimannya itu nggak terlalu kentara, nggak terlalu terasa, dan rasa cabenya juga nggak terlalu ini. Jadi pas. Coba lagi ya. Nasi mana nasi? Oh my god, kok enak sih Gan. Yuk kita buka warteg. Sekarang sudah selesai, tinggal nunggu kering. Aku nggak mau kering-kering banget. Biasanya orang kalau arsik itu kering, cuman aku nggak mau kering soalnya pengen pakai kuah. Dan setelah itu kita nunggu temanku. Thank you sudah ngikutin, oke? Nanti kita cek mereka suka apa enggak. Jadi udah selesai, kompornya dimatiin, nasi juga udah mateng. Sekarang aku mau pindahin semuanya ke meja. Tinggal nunggu yang ulang tahun sama pastorku, sama pendetaku. Ini dia. Inilah dia jadinya pemirsa. Oh, ada lengkuas tuh. Dibuang aja lah lengkuasnya. Yes. Yep. Arsik. Taruh di sini. Ya, 3 orang. Aku, pendetaku sama si Ezra. Di sini nanti nasi. It's alright. So happy birthday to Ezra. Oh, thank you. So I feel so old every time. So you and Pastor Samuel. Yeah, I've not birthday, but I'm still honored to be here. Yeah. So, Yeah, that's right. should we wait for Ezra to take the first bite? Yeah, we're going to try this amazing fish. Amazing. Are you sure? You don't even try it yet. We'll try it. Ooh. It's good. You put in kokos? Yes, of course, coconut. Coconut milk? Coconut milk. Oh, of course, coconut milk. I can find it But here. this fish is so good. So tender. So the fish, I need to cook them slowly with the medium heat, Yeah. Yeah. so it can gets really tender, but it's slowly cooked. So What else? What else? You woke up at 7 in the morning and started Exactly. cooking. So what else?
A lot. Oh my god, I can't even mention one by one. I don't even know the name in English. I'm trying to. But I can make one for you in your house, so you know how to buy all of the ingredients in Asian store. But this is whitefish. This one is whitefish, yeah, from Mekong, but they call it as catfish. Catfish. Yeah. It's good. It's good. 0 to 10. 0 to 10. We give it a 9.5. 9.5. Because we want Dominic to cook at least once more. Oh my god. No pressure. What do you think? 0 to 10? No. Same. No pressure. Great. Jadi mereka suka, kata si Ezra, enak, dari 0 sampai 10 dikasih poin 9,5 dan dua-duanya juga. Because everything is in Indonesian, you know. Great, let's eat then. Do you have the name in Indonesian of this meal? So the name of the dish is arsik. 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 Yeah, kula. Kula. It sounds like very cute Russian name. Arsik. What is it? Is it a Russian name? Yeah, there's name Arseny. Yeah. And if you You want to say something about it? Would you say that straight, or would you more do that in an indirect way? it depends on the collective every group. Yeah. But usually the Russian there's